dia salam, jadi nggak langsung putus begitu aja, tapi dia salam pada rakaat kedua. Itu tujuannya seperti itu. Nah ini perinciannya kita ikuti seperti ini. Ya. Wa in qama lis-salisah fa uqimatil jamaah qabla sujudi qata'a qa'iman bi taslimatin wahidatin. Dan jika dia berdiri pada rakaat yang ketiga lalu ada jamaah qomat sebelum dia sujud, maka diputuskan qata'a qa'iman dalam keadaan berdiri tadi itu langsung dia salam satu aja sekali saja salam. Amma in atim raka'atis salisah min ar-rubaiyah aw min al-maghrib fa innahu yatimmu salatu munfaridan. Nah, di anna lil aksar hukmul kulli. Nah, ini alasannya begitu. Kalau rakaat yang sudah rakaat keempat dalam sholat yang 4 rakaat atau sholat maghrib sudah sholat bukan disempurnakan. Karena jumlah rakaat yang lebih banyak tadi itu menjadi hukum kulnya, keseluruhannya. Tsumma yusolli ma'al jamaah nafilah. Kemudian dia sholat bersama imam tadi dengan sholat jamaah nafilah. Nilainya seperti itu. Li'anna al-fardhu la yatakarraru fi waqtin wahid, karena sholat fardu itu tidak bisa diulang dalam waktu yang sama. Nah, bidalili maqala Yazid bin al-Aswad syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fa shallaitu ma'ahu li salati suhiba fi masjidil Khaif. Falamma qada salatahu inharafa fa idza huwa bi rajulain fi ukhra al-qawm lam yusalliya fa qala Ali bima faji'a biha turghadu faraiduha fa qala ma manakuma an tusalliya ma'ana fa qala ya Rasulullah idza kunna qad sallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalakuma thumma ataituma masjid jamaah fasalliya ma'hum fa innaha lakuma nafilah. Nah, ini ada peristiwa yang dialami oleh Yazid bin Aswad. Dia menyaksikan ketika dia bersama-sama Rasulullah melakukan haji wada, dia sholat di situ bersama itu sholat subuh dalam Masjid Khaif, di Masjid Khaif di Mina ya. Kemudian setelah selesai sholat, ya dia berpaling dari sholatnya selesai. Lalu ada 2 orang laki-laki, ya, yang lain di situ, fi ukhral qaum, artinya orang asing lah, bukan kelompok mereka, bukan jamaah mereka. Dia nggak ikut sholat, dia nungguin. Faqala, ya, alayhi bima, ya. Kemudian Rasulullah bertanya itu, alayhi bima, kenapa itu dia tuh? Faji'u bihima turghadu faraiduhuma, ya. Hendaklah dia memenuhi sholat fardunya tadi itu. Faqala ma man'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menyebabkan kamu terhalang tidak mau sholat bersama kami? 2 orang tadi berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna qad shallaina fi rihalatina. Sesungguhnya saya telah sholat di perjalanan kami. Qala, Nabi mengatakan, fala taf'ala. Ya, jangan begitu ya kamu ya. Meskipun kamu sudah sholat di perjalanan, idza shallaitum fi rihalakuma, kalau kamu sholat di perjalanan kamu, summa ya ataituma masjid jamaah, kemudian kamu mendatangi masjid itu sedang berjamaah, fa shallaina ma'hum, maka bersolatlah kamu bersama dengan mereka, fa innaha lakuma nafilah, dan kamu mendapatkan nilai pahala sholat sunnah. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan sudah sholat, padahal kita sholatnya sendiri misalnya, di situ sedang ada jamaah belum selesai sama. Jangan nungguin dia, ikut sholat sama dia. Itu dapat pahala nilai kesunnah. Nah begitu.
Nah, wa man dakhala al-masjid, ini apa namanya? Hadis itu diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis rawahul khamsah illa Ibnu Majah, diterangkan dalam kitab Nailul Awtar, syarahnya kitab Bulughul Maram ya. Wa man dakhala al-masjid was salatu tuqamu ishtaraka ma'al jamaah wa yatruku sunnah li'annahu yu'addiha ba'da al-fardhi was sunnah al-ba'diyah illa sunnat al-fajri fa innahu yusalliha 'inda babil masjid. Barang siapa yang masuk masjid sedang sholat sedang didirikan, maka hendaklah kamu bergabung dengan jamaah itu dan tinggal gak usah sholat sunat lagi. Karena mendatangi sholat fardu tadi itu ya ba'dal fardhi ya was sunnatul ba'diyah. Yu'addiha ba'dal fardhi was sunnatul ba'diyah. Ya, dan sholat sunat ba'diyah ya. Jadi la sunnatul fajri kecuali sunat fajar. Kalau sholat sunat fajar, fa innahu yusalliha inda babil masjid. Kalau sholat fajar itu hendaklah dia sholat depan masjid, depan pintu, di luar sholatnya. Jangan masuk di sini orang sedang sholat pas di luar. Ini boleh sholat di luar kalau sholat fajar. Summa yadkhul, tapi itu syaratnya idza lam yakhif fautal jamaah. Tapi kalau itu kamu khawatir tentang apa namanya tidak tercapainya sholat berjamaah. Li'annahu amkinahu jam'u bainal fadilataini, karena sesungguhnya dia memungkinkan mengumpulkan dua keutamaan. Fa in khasyafatul jamaah, ya, kalau kamu khawatir tidak mendapati jamaah, dakhala ma'al imam fil fardhah, kamu masuk bersama imam melaksanakan sholat fardu. Lianna thawabul jamaah azam wal wa'idu bitarki azam, karena pahala berjamaah itu lebih utama, lebih agung, dan dia meninggalkan itu ya wajar saja, wal wa'id bitarki azam. Nah, terus bagaimana kalau gitu belum sholat qobliyah itu atau subuh atau sholat sunat fajar? Wa idza fatatu raka'atal fajri la yaqdihima qablatul syamsi. Kalau kamu tidak sempat sholat 2 rakaat sholat sunat fajar tadi itu, jangan kamu mengqadhanya sebelum matahari terbit. Li'annahu yabqa naflan mutlaqan, karena sholat sunat qobliyah tadi itu tidak boleh dilakukan setelah sholat sunat sebelum matahari terbit, karena itu termasuk sholat sunat mutlak. Nah, wa huwa makruhun ba'da subhi, ya, dan itu makruh dalam pengertian enggak boleh, haram ujungnya ba'da subhi, setelah sholat subuh. Wala ba'da irtifa'i syamsi inda Abi Hanifah, ya, wa Abi Yusuf, dan tidak setelah meningginya matahari menurut riwayat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Li'annal asla fis sunnati alla taqdu, karena sesungguhnya asalnya sholat sunnah itu enggak perlu diqadha. Liikhtisasil qadha'i bil wajib, karena dikhususkannya sholat qadha itu untuk wajib. War Rasul sallallahu alaihi wasallam innama qadha sunnah tab'an lil fardhi wa datutul syamsi alaihi lailatul ta'ris, ya. Dan Rasul itu melakukan sholat sunat itu tadi itu mengqadha karena mengikuti sholat fardu, karena adanya setelah matahari terbit itu, yaitu malamnya malam begadang itu. Terus nuzul qaum fin nas fis safar min akhir lail, ya, yaqauna fi waqatul istirahah thumma yatahilun. Ta'ris itu waktu di mana seorang datang dalam perjalanan di akhir malam, kemudian dia ketiduran di situ, waktu istirahatnya itu, kemudian dia berjalan lagi. Itu namanya waktu ta'ris. Kecuali waktu ta'ris tadi, ta'ris fil wadi, di lembah. Itu kekhususan, itu alasan Imam Abu Hanifah. Jadi bolehnya kalau dalam keadaan seperti itu. Fabaqa ma'adahu 'alal asli, maka tetaplah yang selain dari itu menurut hukum asalnya apa? Wa huwa 'adamul qadha. Jadi enggak ada qadha salat sunat itu. Wa 'ala hadza fala taqdi sunnatul fajri. Nah, maka dengan demikian tidak ada salat sunat
salat sunat fajar illa tab'an lil fardhi, kecuali mengikuti salat fardu idza fatatin ma'al fardhi, apabila dia terlepas atau tidak bisa melaksanakan salat sunat bersama salat fardu itu. Jadi kapan ikutinya? Nanti kalau sudah ada salat fardu lagi. Jadi bukan dilakukan pas tidak mengikuti salat fardu. Memang pernah ada hadisnya juga, Rasulullah itu salat ba'diyah asar itu salat 2 rakaat. Ketika selesai salat ba'diyah asar tadi itu ditanya sahabat, apakah setelah salat asar ada salat sunnah? Rasulullah menjawab tidak, karena saya belum melaksanakan salat ba'diyah zuhur tadi itu, karena setelah zuhur beliau langsung menemui ada tamunya tadi itu rupanya malaikat Jibril yang sedang akan berikan wahyu pada beliau dengan bentuk wujud manusia, sehingga beliau buru-buru. Nah ini, pokoknya ada tamulah gitu. Siapa? Dalam penjelasannya dia mengatakan bahwa tamunya itu malaikat Jibril, sehingga beliau tidak sholat ba'diyah zuhurnya, buru-buru. Nah maka habis asar beliau sholat sunat 2 rakaat itu. Ditanya oleh sahabat, oh ternyata itu sholatnya qadha. Nah disitulah kemudian ada syariat bahwa sholat qadha itu bisa dilakukan untuk kepentingan sholat sunnah. Ya itu. Karena itu pentingnya sholat sunat yang kita hukumi secara fikih namanya sholat yang masuk dalam kategori sholat sunat muakkadah. Sholat sunat muakkad. Karena ada dalam sholat rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Nah, yang muakkad ada 10. Ya, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Wakilah 12. Ada yang mengatakan 12. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Yang enggak ada sholat asar. Ya. Sholat asar enggak ada yang muakkad. Demikian juga qobliyah maghrib tidak muakkad, qobliyah isya tidak muakkad. Yang tidak ada ba'diyah asar dan ba'diyah subuh, itu enggak boleh sholat sunat. Nah, itu yang sholat sunat rawatibnya. Baik, pertanyaan bagus. Tadi yang mazhab yang memutuskan sholat sunnah ketika iqomah telah dikumandangkan, itu kapan salamnya? Apakah dia langsung duduk padahal dia dalam keadaan berdiri? Ya, misalnya masih dalam keadaan berdiri, langsung duduk terus salam, atau ketika berdiri langsung dia assalamualaikum gitu. Nah ini yang memutuskan tadi itu kalau dia khawatir tidak bisa mengikuti sholat jamaah tadi itu. Jadi jangan sampai makmumnya di makmum masbuk gitu maksudnya. Jadi dia tidak perlu duduk. Ya ketika berdiri itu langsung aja assalamualaikum. Ketika berdiri. Nah kemudian yang kedua, seorang imam itu adalah orang yang diikuti. Tidak dibarengin, enggak. Jadi seorang makmum itu, imam itu ketika barnya makmum, Allahu Akbar. Sudah bar itu baru gerak, jangan gerak sebelum selesai barnya. Misalnya baru Allah kita udah gerak, jangan-jangan imamnya udah, apalagi kalau imamnya udah agak tuaan ya. Sementara makmumnya mudaan. Begitu Allah kita gerak, imam belum sampai ke tempatnya, dia sudah ke tempat sujudnya misalnya, dari berdiri itu, dari i'tidal ke sujud misalnya. Allahu Akbar misalnya gitu. Lama. Nah itu jangan gerak dulu sebelum barnya imam itu. Karena kita itu sebenarnya mengikuti, bukan membarengin, bukan barengin. Jadi jamaah itu mengikuti imam, tidak barengin imam. Bareng itu makruh malah. Tadi itu khawatirnya kalau malah dia lebih dulu posisinya dibanding dengan imam, tidak sah sholatnya. Dia mendahului imam, apalagi kalau itu sudah dilakukan 3 kali bentuk perubahan rukun fi'linya. Jadi misalnya
rukuknya duluin, itidalnya duluin, kemudian sujudnya duluin juga. Itu berarti udah 3 kali rukun, itu batal. Kalau sekali masih makruh aja, makruh sekali. Jamak maksudnya. Ya, ya setelah sholat Jumat selesai kita langsung sholat asarnya di situ. Ya, Jumatnya kita ngikut sholat bersama dengan imam di tempat itu. Kita sholat Jumat, lalu kita mengkosor sholat asarnya. Itu boleh. Tapi seandainya Bapak tidak ikut sholat Jumat, juga nggak apa-apa karena musafir itu bebas. Dia boleh ikut Jumatan, boleh juga tidak ikut Jumatan. Jadi kalau kita rombongan itu ya sholat nggak usah ikut jamaah, Jumatan tidak apa-apa, boleh. Karena dalam keadaan musafir. Jadi musafir itu termasuk halangan Jum'ah, termasuk juga hujan. Hujan yang lebat, yang menyulitkan orang datang ke masjid, itu juga boleh tidak ikut Jumatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ikut sholat Jumatnya, perlu kita melaksanakan jamak, namanya jamak takdim itu, boleh juga. Seperti itu. Nah, mau dikosor atau tidak dikosor, boleh aja. Tergantung bepergiannya jauh. Sejauh apa? Kalau misalnya dia mau menjamak saja juga boleh. Kalau jauh memang melebihi daripada jaraknya orang boleh mengkosor sholat ya. Sekitar 83 kilometer menurut ukuran jarak jauhnya pada zaman Rasulullah itu diperkirakan perjalanan seperti itu. Tapi kalau sekarang kan kalau jarak segitu menaik mobil cuma sejam, sama jam. Apalagi lewat tol sekarang. Ya. Nah kalau mengikuti mazhab Syafi'i dihitungnya dengan mengikuti apa adanya dari mazhab itu, ya dihitungnya jarak kilometernya. Tapi kita boleh juga mengambil berijtihad lah gitu. Kita tidak mengambil qashar karena kita tidak melihat dari sisi berapa jarak jauhnya, tetapi melihat dari sisi madaratnya. Masyaqqatnya sampai jauh mana. Kalau enggak masyaqqat ya enggak lebih sempurna. Jadi ya kita tidak mengambil menjamak atau kita tidak mengkosor, itu juga boleh aja. Tidak berarti menentang terhadap syariat, tidak. Karena apa? Dia menilai ijtihadnya karena dia enggak masyaqqat. Apalagi sekarang ini kalau rest area kan banyak itu. Sholat zuhur, sholat asar jaraknya kan waktunya jauh. Rest area berkali-kali dilewatin. Kalau dia tidak merasa masyaqqat, nggak merasa ini, meskipun lebih dari 100 km, dia nggak menjamak juga nggak apa-apa. Itu sempurna juga. Bagi orang yang menilai bermadhab Syafi'i, tetapi dia tidak harus mengikuti secara tekstualnya madhab Syafi'i, tapi dia melihat konteksnya. Itu bisa. Bagi seorang yang alim, itu bisa aja. Ada alasan yang dijadikan sebagai dasar. Kenapa dia tidak melakukan qashar atau tidak melakukan jamak? Ya karena melakukan qashar atau jamak itu kan ilat umumnya sebenarnya karena kemasyakatannya, karena kesulitannya orang itu menjalankannya, sehingga Islam memberikan rukhsah, kemudahan. Nah kalau dia menjalankan azimahnya, ya boleh aja lebih utama gitu. Tapi memang Allah juga senang ketika seorang hamba itu mengambil rukhsahnya, sebagaimana juga Allah senang ketika hambanya itu menjalankan azimahnya. Jadi ketika kita
melaksanakan sholat jamaah qashar, itu Allah juga senang. Yang Allah nggak senang itu kalau dia meninggalkan sholatnya. Itu Allah nggak senang. Mau dikasih murahan kok nggak mau. Ya. Nah itu bagi orang yang mendapat seperti itu ya silakan nggak apa-apa. Itu baik. Saya kira begitu Pak ya. Waktu isyraq sudah masuk. Isyraq ya. Kita akhiri sekali saja. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.